Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Maulida, nomor 23 dari kelas 11 Gregor Mendel. Saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 mengenai tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak secara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ada macam-macam demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya terbagi atas 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang kedua, ada berdasarkan ideologinya terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan dengan kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang ketiga, ada Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadikan pondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokrasi, dan sebagai indikator sejarah demokrasi ditegakkan. Selanjutnya, mengapa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya? Penyebabnya yaitu adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan hak-hak asasi manusia dan hak minoritas tidak akan diabaikan. Yang kedua, ada mendahulukan kepentingan rakyat, hak rakyat akan diakui dan dihargai. Yang ketiga, ada mengutamakan musyawarah atau mufakat, dan baru kemudian menggunakan suara yang paling terbanyak. Selanjutnya, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera pada Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurangi sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Yang keenam, ada prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuatu dengan aturan main atau hukum. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang terakhir, membiasakan diri untuk memilih pemimpin secara demokratis dan adil. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.